Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hari ini kita akan membahas bagaimana persoalan-persoalan yang ada di kalangan para penghafal Al-Quran dan bagaimana seorang penghafal Al-Quran itu bisa meneliti pribadi-pribadi sehingga dalam perjalanannya menghafal dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang terbaik. Baik, apa sih pentingnya seorang penghafal Al-Quran itu dia membuat metode ataupun meneliti pribadinya sehingga bisa cocok cara menghafalnya? Ya, sangat penting karena di zaman sekarang itu tentunya sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Baik itu dari sisi teknologi ya, ataupun dari sisi-sisi yang lainnya ya, seperti kalau kita membaca di internet banyak sekali ya informasi-informasi yang menambah wawasan kita dalam ilmu menghafal Al-Quran. Tinggal bagaimana seorang penghafal Al-Quran itu dia bisa meneliti pribadinya dari sisi potensi-potensi menghafal. Terjadi masalah-masalah yang terlihat di masyarakat kita bahwa para penghafal Al-Quran itu dari kita ambil misalkan dari lulusannya ya, sebagai seorang penghafal Al-Quran satu angkatan ya, belum tentu di situ ada semuanya menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Artinya di sini ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan dalam kegiatan-kegiatan seorang itu dalam menghafalkan Al-Quran sehingga dalam kedepannya nanti perangkatan ya di dalam sekolah itu bisa menjadi hafiz Al-Quran. Tentunya di sini masalah-masalah ini yang terjadi ya di luar sekolah maupun di dalam sekolah pun karena para penghafal Al-Quran ini tidak meneliti pribadinya, tidak meneliti potensinya, tidak meneliti bagaimana dia bersama Al-Qurannya ya, sehingga para penghafal Al-Quran ini menghafalnya ala kadarnya dan tidak mengerti bagaimana seharusnya mereka mengenal potensi pribadinya. Nah, inilah masalah-masalah yang terjadi dalam satu angkatan, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, seperti bapak-bapak yang ingin menghafal Al-Quran tapi nggak punya ilmu, ya nenek-nenek yang menghafal Al-Quran tapi nggak punya ilmu, begitu ya. Padahal ketika mereka itu punya ilmu dalam kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran, tentunya dia akan punya metode tersendiri untuk pribadinya. Nah, disinilah pentingnya kita melihat masalah ini dengan jernih ya, sehingga para penghafal Al-Quran ini kedepannya di masa yang akan datang bisa menjadi pribadi-pribadi yang oke. Nah, perlu diketahui semuanya para pemirsa ya, sebagai seorang penghafal Al-Quran kita menjadi orang yang cerdas ya, orang yang diberikan keutamaan ya, sebagaimana pola pendidikan para sahabat pun ya, ataupun juga ulama-ulama pada generasi Abbasiyah, mereka mengawali dalam menghafal Al-Quran ya, sehingga apa? Sehingga menjadi pondasi-pondasi yang baik. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber petunjuk ya, sumber hidayah ya, sumber daripada al-huda, petunjuk ya, sehingga para penghafal Al-Quran ini dalam menghafalnya pun dia akan diberikan petunjuk-petunjuk yang baik, petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk pribadinya. Oke, dari sinilah kita mengambil kesimpulan bahwa satu, para penghafal Al-Quran adalah para yang mulia ya, para penghafal Al-Quran adalah penghafal yang mulia. Lalu yang kedua, para penghafal Al-Quran itu akan menjadi pribadi yang unggul ketika dia meneliti pribadinya dari segi kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran. Lalu para penghafal Al-Quran adalah seorang yang harus serius dalam kegiatan menghafalnya. Jangan sampai waktu yang dia diberikan oleh sekolah, instansi ataupun pendidikan ya tersia-sia dan tidak berhasil karena kegiatannya dalam menghafal Al-Quran itu tidak serius. Nah, dari sinilah kita sebagai seorang penghafal Al-Quran itu wajib sekali ya meneliti pribadi dari segi kegiatan-kegiatan kita dalam menghafalkan Al-Quran.
Oke, caranya bagaimana seorang penghafal Al-Quran itu bisa meneliti pribadi, ya? Yang pertama, cara yang utama ketika seorang penghafal Al-Quran itu dia ingin meneliti pribadinya, dia harus tahu dulu bagaimana seorang penghafal Al-Quran ini bersama Al-Qurannya. Perbanyaklah pertanyaan-pertanyaan bagaimana saya menghafal, berapa kali saya diulangnya. Saya ini menghafal cocoknya di luar ruangan atau di dalam ruangan. Saya ini menghafal dengan metode apa nih yang saya bisa sesuaikan dalam metode-metode yang tersebar di masyarakat. Itu harus tahu dulu yang pertama. Jadi ketika seorang penghafal Al-Quran ini dia sudah tahu ya bagaimana pribadinya dalam menghafal, itu tahap pertama ya, seorang itu bisa mengenal pribadinya masing-masing. Lalu yang kedua, dia juga mengenal waktunya. Waktu dalam menghafalnya itu kapan ya? Ini sepaket sebenarnya ya. Bagaimana seorang penghafal Al-Quran itu penuh dia menghafalnya. Jadi dia tahu waktunya, dia tahu bagaimana pengulangan dia tahu bagaimana cara menghafal aktivitasnya. Nah, ketika dia sudah tahu ini, jangan lupa didata. Jadi dia seorang penghafal Al-Quran itu harus punya data pribadi. Ya, data untuk pengenalan pribadinya. Oh, saya seorang penghafal Al-Quran mengulang setiap kali 20 kali setiap kali saya menghafal. Saya waktu yang terbaik adalah di waktu siang. Nah, di waktu pagi untuk menghafal. Untuk murajaah di waktu sore. Itu harus lengkap. Semakin dia bisa lengkap di situ, dia akan lebih mudah dalam kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran. Lalu yang ketiga, para pemirsa, ini yang pokok sekali. Para penghafal Al-Quran itu harus punya masa depan yang jelas. Berapa tahunkah dia harus menghafalkan Al-Quran sampai dengan derajat kemungkinan. Nah, setelah nanti dia mungkin, apa yang harus dia lakukan? Nah, ini penting ya, seorang penghafal Al-Quran haruslah punya target-target yang jelas, target-target yang besar, ya, cita-cita yang hebat dari segi keahliannya dalam menghafal Al-Quran. Nah, disinilah pentingnya kita mendapatkan kesadaran yang banyak sekali ya dari segi pribadi kita. Untuk apa? Untuk meneliti pribadi. Karena yang kita lihat di masyarakat pun banyak yang belum tahu seperti ini, belum memaksimalkan penelitian pribadinya dari segi kegiatan menghafal Al-Qur'annya, sehingga dia belum mendapatkan formula untuk pribadinya dalam menghafal Al-Quran. Ibarat kalau orang itu sudah punya formula, punya resep yang oke, yang baik, orang-orang pun akan mau ya, baik itu memakan makanannya kalau formulanya dari segi makanan ya, ataupun yang lainnya deh. Kalau orang itu sudah punya formula, dia akan lebih mudah dalam memaksimalkan langkah-langkahnya. Jadi kalau Anda ingin langkah Anda itu luar biasa, profesional, tentunya Anda harus seperti ini, meneliti pribadi Anda dari segi menghafal Al-Quran. Bukan hanya Anda mempelajari metode-metode yang tersebar di masyarakat, tapi Anda juga harus menyesuaikan pribadi Anda. Bagaimana dari segi menghafalkan Al-Quran. Saya harap Anda semua mulai daripada hari ini penelitian pribadi dari segi menghafalkan Al-Quran, sehingga Anda semua dalam kegiatan Anda menghafalkan Al-Quran diberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa karena Anda punya ilmu dari sisi kemudahan. Ingat, kalau Al-Quran itu sudah dimudahkan, tinggal kita mau nggak ilmu kemudahan itu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu kemudahan itu, haruslah kita sebagai seorang penghafal Al-Quran mencari ilmunya, meneliti pribadi kita. Ya, apa sih yang diberikan potensi dalam kegiatan menghafal Al-Quran kita? Nah, sehingga para penghafal Al-Quran ini kedepannya bisa menjadi para penghafal Al-Quran yang berkualitas profesional dan tidak gagal dalam kegiatan menghafalkan Al-Qurannya. Semoga bermanfaat untuk pelajaran kali ini. Saya Amildan Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.